Assalamualaikum, saya Lutfi Abdillah, mahasiswi semester 7 Program Studi Pendidikan Agama Islam di Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hamidiyah Jakarta. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sumber jiwa keberagamaan. Apa sih sumber jiwa keberagaman itu? Oke, berbagai pandang muncul tentang sumber keberagamaan. Ada yang menyatakan bahwa sumber jiwa keberagamaan merupakan proses interaksi antara kebutuhan dalam kehidupan dengan potensi bawaan manusia. Ada juga yang menyatakan bahwa agama merupakan naluri yang timbul sebagai upaya penyelamatan diri manusia dari berbagai ketakutan. Ada pula yang menyatakan bahwa agama merupakan kebutuhan yang timbul sesuai dengan pertumbuhan kebutuhan lainnya. Sumber jiwa keberagamaan ini dimaknai sebagai sumber asal jiwa keagamaan dalam diri manusia. Pembahasan kali ini akan mengupas mengenai teori monistik dalam psikologi agama. Psikologi agama merupakan salah satu cabang dari ilmu psikologi, di mana di dalamnya akan banyak sekali membahas mengenai nilai-nilai keagamaan dihubungkan dengan kaidah psikologi. Psikologi sebagai ilmu yang mempelajari perilaku tentu erat kaitannya pula dengan unsur manusia yang ada di dalamnya, yaitu jiwa. Ketika kita sudah membicarakan mengenai jiwa, maka di dalamnya akan terkandung pula nilai spiritualitas. Berangkat dari sinilah kemudian psikologi agama menjadi sebuah pembahasan yang menarik. Teori monistik itu sebenarnya memiliki sandingan, yaitu teori fakulti. Kedua teori ini pada dasarnya sama-sama memiliki cara pandang mengenai bagaimana pemahaman dari sumber jiwa agama. Sumber atau asal-usul dari agama ini kemudian menjadi sebuah konsep tersendiri yang berusaha dikaji oleh pakar, terutama untuk mencari tahu lebih banyak mengenai bagaimana sebenarnya hubungan sisi psikologi dengan sumber nilai agama yang bisa muncul dalam diri individu. Teori monistik beranggapan bahwa sebenarnya sumber jiwa yang kemudian muncul menjadi nilai agama sebenarnya berasal dari satu unsur dari bagian jiwa manusia saja. Artinya nilai keagamaan tersebut muncul tidak dipengaruhi oleh banyak unsur jiwa yang ada dalam diri individu. Melalui pandangan teori monistik ini, maka muncul banyak sekali pendapat mengenai unsur jiwa apa yang menjadi sumber agama tersebut. Yaitu yang pertama menurut Thomas van Aquino. Apa sih kata si Thomas itu? Teori monistik yang pertama dikemukakan oleh Thomas van Aquino. Ia berpendapat bahwa satu unsur yang menjadi sumber keagamaan adalah proses berpikir yang dimiliki oleh manusia. Thomas van Aquino menganggap bahwa manusia memiliki Tuhan karena ia mampu memiliki proses berpikir. Proses berpikir manusia membuat ia mencari tahu mengenai sebab akibat yang ada di dunia ini, termasuk bagaimana asal-usul penciptaan. Proses berpikir demikianlah yang membuat manusia yakin bahwa adanya pencipta, yaitu Tuhan itu sendiri. Sedangkan menurut Friedrich Hegel,
Jadi Friedrich Hegel ini lebih mengemukakan pendapatnya mengenai teori monistik ini kepada bagaimana agama dianggap sebagai sebuah pengalaman yang sungguh-sungguh benar. Dia juga mengemukakan bahwa agama merupakan suatu hal yang ketepatannya bersifat abadi atau selamanya. Pengalaman ini juga dianggap sebagai asal muasal dari sumber ajaran keagamaan ini. Teori dari Hegel ini sebenarnya juga masih memiliki hubungan dengan teori dari Thomas van Aquino, di mana pada dasarnya proses berpikir yang dimiliki manusia membuat agama itu muncul menjadi sebuah kepercayaan yang dimiliki oleh manusia. Sedangkan menurut Rudolf Otto menganggap bahwa sumber jiwa agama merupakan rasa kagum yang bersumber dari dua wali order. Istilah ini merujuk pada sesuatu yang sifatnya sama sekali lain. Jadi ketika seorang merasa kagum terhadap sesuatu yang lain, di mana ia belum pernah menemukan sesuatu tersebut selama hidupnya, maka ia bisa menemukan sebuah perasaan yang membuatnya menjadi lebih spiritual sehingga timbullah suatu keyakinan atau kepercayaan dalam dirinya. Perasaan di mana seseorang mengalami keadaan kagum terhadap sebuah pengalaman yang berbeda. Istilah keadaan mentalnya dalam keadaan luminos. Otto juga menganggap bahwa apa yang menjadi kekaguman individu tersebut akan menggerakkan dirinya dalam memperkaya nilai spiritualnya. Oke, lanjut. Menurut Sigmund Freud, jika proses berpikir pengalaman menjadi dasar dari banyak pakar dalam teori monistik, maka berbeda halnya dengan Sigmund ini. Freud yang sangat terkenal dengan konsep perkembangan psikoseksualnya ini beranggapan bahwa sumber keagamaan yang ada sebenarnya dilandasi dari unsur jiwa manusia, yaitu libido seksual atau naluri seksual. Ia menganggap bahwa dengan adanya libido tersebut, maka muncul konsep mengenai Tuhan dan juga upacara keagamaan. Freud menggambarkan proses ini melalui dua macam, yaitu yang pertama yaitu Oedipus Complex. Istilah ini merujuk pada cerita yang ada dalam mitologi Yunani kuno, di mana karena ada perasaan cinta terhadap ibunya, Oedipus membunuh ayahnya. Oedipus Complex di sini menggambarkan bagaimana perasaan cinta terhadap ibu. Kemudian setelah terjadi pembunuhan terhadap ayahnya, maka muncullah father image atau cinta ayah. Jadi di sini Oedipus digambarkan mengalami penyesalan yang luar biasa karena membunuh ayahnya sendiri. Kemudian Oedipus ini menebus rasa bersalahnya melalui proses tersebut. Kemudian Freud menganggap bahwa pemujaan atau konsep itu berasal dari naluri cinta individual. Dari beberapa tokoh tersebut menggambarkan bagaimana teori monistik tersebut dengan cukup lebar ya gitu. Hanya saja banyak pakar yang menentang mengenai teori monistik tersebut. Agama tidaklah semata-mata berasal dari satu unsur kejiwaan individu. Namun paling tidak kita bisa mendapat pengetahuan baru mengenai teori monistik dalam psikologi agama ini. Next, teori yang kedua yaitu teori fakulti. Teori fakulti berpendapat jika
hakikat tingkah laku manusia tidak hanya bersumber dari faktor tunggal, akan tetapi terdiri dari beberapa unsur seperti fungsi cipta atau reason, rasa atau emotion, dan juga karsa atau will. Menurut teori fakulti ini, perbuatan manusia memiliki sifat keagamaan akan dipengaruhi dengan 3 fungsi, yakni fungsi cipta. Apa sih fungsi cipta itu? Fungsi cipta itu yaitu fungsi intelektual manusia di mana lewat cipta maka seseorang bisa membandingkan dan menilai yang kemudian akan memutuskan tindakan terhadap stimulus tertentu termasuk agama. Fungsi yang kedua yaitu fungsi rasa. Fungsi rasa yakni suatu tenaga dalam jiwa manusia berperan dalam membentuk motivasi dalam tingkah laku seseorang. Lewat fungsi rasa maka bisa menyebabkan penghayatan dalam hidup beragama yang kemudian akan memberi makna untuk kehidupan beragama. Fungsi yang ketiga atau yang terakhir yaitu fungsi karsa. Fungsi karsa yakni fungsi eksklusif dalam jiwa manusia yang berguna untuk mendorong terjadinya pelaksanaan doktrin dan ajaran agama. Menurut G.M. Stratton yang mengemukakan bahwa teori konflik ini mengatakan jika yang menjadi sumber jiwa keagamaan adalah terjadinya konflik dalam kejiwaan manusia. Keadaan yang berlawanan seperti baik dan buruk, moral dan immoral, pasif dan aktif, rendah diri dan percaya diri bisa menyebabkan pertentangan atau konflik di dalam diri manusia. Apabila konflik tersebut sudah mencekam manusia, mempengaruhi kejiwaan manusia, maka manusia akan mencari pertolongan pada sebuah kekuasaan tertinggi, yakni Tuhan. Seperti Sigmund Freud yang berpendapat jika dalam setiap organisme memiliki 2 konflik kejiwaan seseorang yang mendasar, yakni left urge atau keinginan untuk mempertahankan keberlangsungan hidup dari keadaan yang terdahulu agar bisa tetap dilanjutkan. Misalkan yang dulunya miskin gitu, terus dia berusaha biar bisa kehidupannya bisa dilanjut gitu. Terus yang kedua dead art, yakni keinginan untuk kembali ke dalam keadaan semula sebagai benda mati atau anorganis. Sedangkan pendapat yang kedua yaitu pendapat G.M. Stratton. Jika konflik positif yang tergantung dengan dorongan pokok adalah dorongan dasar atau basic urge sebagai keadaan yang mengakibatkan terjadinya konflik tersebut. Dalam penerapannya, W.H. Card menyatakan jika atas dasar keinginan mendasar yang dimukakan Sigmund Freud, jika ekspresi dan pertentangan antara the death arc dan juga life arc, maka ini merupakan sumber kejiwaan dari manusia. Pada kenyataan hidup beragama, kita bisa melihat dorongan life arc dengan positif sehingga banyak pemeluk agama yang mengamalkan agama mereka dengan ikhlas dalam hidup yang juga didorong dengan ketakutan dan art atau hari kiamat. Pendapat yang ketiga yaitu Zakia Derajat. Dr. Zakia Derajat berpendapat jika dalam diri manusia terdapat kebutuhan pokok. Ia mengatakan jika selain kebutuhan jasmani dan rohani, manusia juga memiliki kebutuhan akan keseimbangan kehidupan jiwa. Sedangkan pendapat yang terakhir menurut W.H. Thomas, lewat teori The Four Voices, ia mengemukakan jika fungsi jiwa dalam psikologi atau sumber kejiwaan agama
adalah 4 jenis keinginan dasar yang ada di dalam jiwa manusia, yakni yang pertama, keinginan untuk keselamatan atau security. Yang kedua, keinginan untuk mendapatkan penghargaan atau recognition. Yang ketiga, keinginan agar bisa ditanggapi atau respons. Yang keempat, keinginan pengetahuan atau pengalaman baru atau new experience. Dari keempat keinginan dasar tersebut, maka umumnya manusia akan menganut agama dengan menyembah dan mengabdi pada Tuhan, maka keinginan keselamatan akan terpenuhi. Hal ini juga terjadi dengan keinginan untuk memperoleh penghargaan pada umat yang setia, ikhlas, dan lebih dari kaum lainnya. Sedangkan sumber jiwa keberagamaan manusia menurut Islam ini terdapat pada surat Ar-Rum ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifan fitratallahi allati fataran nas 'alaiha tabdila li khalqillah tabdila li khalqillahi dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nas la ya'lamun. Yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah, tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah, itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Sampai jumpa ke video yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.